Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menghendaki supaya kami kudus seperti Engkau. Kami telah berjuang untuk mengikuti Dikau. Namun sebagai manusia kami sering jatuh lagi dalam salah dan dosa. Maka kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Dan kami mohon kepadamu, rapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman kebenaran yang akan diwartakan kepada kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Sebagai manusia biasa, kita sering menunjuk orang yang bersalah. Kita sering menuding orang-orang yang bersalah, seakan-akan kita ini tidak berdosa. Sehingga dari hari ke hari kita selalu melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri kita sendiri. Apalagi sesama yang melakukan salah atau melakukan dosa dan kedapatan mereka melakukan hal itu. Biasanya kita kepanasan, lalu berusaha untuk menceritakan orang itu kepada sesama. Tujuannya supaya orang itu namanya buruk di hadapan sesama dan nama kita membaik di kalangan masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang sama dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tidak melihat kesalahan yang mereka lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mereka selalu melihat kesalahan orang lain. Sehingga ketika mereka
melihat seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, mereka membawanya kepada Yesus dan minta pendapat Yesus, apakah perempuan ini dilempari dengan batu sesuai dengan kebiasaan mereka atau menurut Yesus bagaimana? Dan apa yang terjadi? Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Rupa-rupanya pernyataan Yesus ini membantu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk menyadari bahwa mereka juga orang berdosa dan mereka tidak berhak untuk menghukum orang yang berbuat dosa, karena yang punya hak untuk menghukum kita adalah Allah Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, semoga kita yang sering melihat kesalahan orang lain, menuduh orang lain jelek, menyebarkan fitnah kepada orang lain ini, mau bertobat di masa prapaskah ini. Lebih baik kita melihat kesalahan kita masing-masing dan minta Tuhan untuk mengutus Roh Kudus membantu kita menyadari akan kesalahan kita. Lalu kita bertobat dan berbalik kepada Allah. Karena Allah menghendaki orang berdosa bertobat. Jika kita bertobat di dalam masa prapaskah ini, ada sukacita di surga. Karena kita telah kembali kepada Bapa. Kita telah berdamai dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang memberi pencerahan kepada kami semua untuk melihat kesalahan kami daripada sibuk dengan melihat kesalahan orang lain. Semoga dengan cara demikian kami menyesal dan mau bertobat. Kami mau kembali kepada Dikau yang adalah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bantulah kami Tuhan agar dalam masa prapaskah ini kami sungguh-sungguh bertobat dan mau mengikuti ajaran-Mu di dalam kehidupan harian kami. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.